Selama waktu yang sangat lama, ada satu pertanyaan yang terus-menerus muncul dalam sejarah manusia. Bagaimana beberapa peradaban kuno bisa menjadi sangat maju, padahal mereka tidak memiliki teknologi modern? Di tengah padang pasir Mesopotamia kuno, ribuan tablet tanah liat ditemukan yang penuh dengan simbol dan tulisan aneh. Ketika para sejarawan dan ahli bahasa berhasil memecahkan kodenya dengan bantuan teknologi modern, satu nama terus-menerus muncul, yaitu Anunnaki. Bagi orang Sumeria kuno, mereka adalah makhluk ilahi yang sangat berkuasa yang terhubung dengan langit dan kekuatan alam. Namun, seiring semakin dalamnya penelitian beberapa orang terhadap tablet-tablet ini, mulai menyebar sebuah teori yang lebih kontroversial. Bagaimana jika makhluk ilahi ini bukan sekadar mitologi, melainkan benar-benar ada? Bagaimana jika ada kejadian nyata di balik kisah-kisah ini? Dan mungkinkah beberapa legenda dari dunia kuno hanyalah kenangan yang terdistorsi? Atau ingatan yang tidak sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi? Itulah sebabnya sekarang kita tidak sepenuhnya memahaminya. Namun kita akan membahasnya secara perlahan dan menguraikan setiap informasi dan peristiwa secara detail. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai video ini. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak dan sekarang mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke teori-teori, kita harus memisahkan dulu antara sejarah yang terverifikasi dan modernitas. Spekulasi. Di era internet sekarang, seringkali arkeologi yang nyata dicampur dengan fiksi ilmiah. Dan disinilah misteri sejati Anunnaki dimulai. Di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Irak, terbentuklah salah satu peradaban paling awal yang dikenal di dunia, yaitu bangsa Sumeria. Menurut para sejarawan dan catatan arkeologi, kota-kota Sumeria mulai berkembang sekitar tahun 4500 sebelum Masehi. Di sini didirikan kota-kota seperti Ur, Uruk, dan Eridu di dekat sungai Tigris dan Efrat. Meskipun menghadapi panas yang ekstrim dan lingkungan yang kering, mereka berhasil membuat sistem irigasi yang maju untuk membawa air ke lahan pertanian. Karena hal ini, pertanian berkembang dan kota-kota mereka tumbuh dengan pesat. Menurut penelitian para sejarawan dan institusi seperti Britannica dan Penn Museum, bangsa Sumeria juga merupakan salah satu yang pertama menggunakan sistem penulisan terorganisir yang disebut aksara paku. Ini bukan sekedar gambar sederhana. Mereka menggunakan simbol berbentuk baji pada tablet tanah liat untuk mencatat perdagangan, hukum, pajak, agama, dan pengamatan astronomi. Singkatnya, disinilah banyak bagian dari sejarah manusia mulai menjadi catatan permanen. Dan salah satu yang paling sering muncul di beberapa teks keagamaan mereka adalah Anunnaki. Tapi ini penting untuk diluruskan. Menurut sejarawan, Arus Utama dan Asiriolog, Anunnaki adalah bagian dari sistem kepercayaan agama peradaban Mesopotamia. Mereka tidak secara resmi diakui sebagai makhluk ekstraterestrial atau pengunjung alien oleh arkeologi modern. Faktanya, menurut terjemahan teks kuno dari Electronic Text Corpus of Sumerian Literature dari Universitas Oxford, kata Anunnaki biasanya merujuk pada kelompok dewa yang terhubung dengan langit, bumi, dan dunia bawah dalam mitologi Sumeria. Tapi kenapa mereka menjadi terkait dengan teori alien? Karena pada zaman modern, ada beberapa penulis yang memberikan interpretasi alternatif terhadap tablet kuno. Salah satu yang paling terkenal adalah Zecharia Sitchin. Dalam buku-bukunya pada tahun 1970-an, dia mengatakan bahwa Anunnaki adalah makhluk maju dari planet lain yang mengunjungi bumi pada zaman kuno. Namun menurut banyak ahli bahasa Mesopotamia, banyak terjemahan Sitchin yang tidak diterima oleh kalangan akademis Arus Utama. Banyak ahli Asiriologi mengatakan tidak ada bukti yang jelas dalam teks Sumeria asli yang menyatakan bahwa Anunnaki adalah ras alien. Artinya, sebagian besar konsep Anunnaki sebagai alien hanyalah teori dan bukan kesimpulan resmi dari arkeologi, melainkan hanya interpretasi modern saja. Tapi meskipun begitu, rasa penasaran publik tetap tidak hilang. Karena semakin banyak yang dipelajari tentang bangsa Sumeria, semakin terlihat betapa majunya mereka untuk zaman mereka. Contohnya, mereka menggunakan sistem matematika yang berbasis pada angka 60. Sampai sekarang kita masih menggunakannya dalam waktu dan geometri. 60 detik dalam 1 menit dan 360 derajat dalam satu lingkaran. Mereka juga memiliki sistem hukum yang terorganisir, metode akuntansi, dan struktur kuil besar yang dikenal sebagai ziggurat. Beberapa bangunan ini dibangun hanya dengan batu bata lumpur, tetapi bisa bertahan sangat lama.
Bahkan studi mereka tentang langit juga sangat mengagumkan. Menurut para sejarawan, orang Sumeria secara rutin mengamati pergerakan bintang, bulan, dan planet-planet yang terlihat. Hal ini penting untuk pembuatan kalender dan siklus pertanian. Namun, ada beberapa teori di internet yang mengatakan bahwa hal ini mustahil dilakukan tanpa bantuan dari makhluk maju. Menurut para ahli arus utama, hal ini tidaklah mustahil. Banyak arkeolog menjelaskan bahwa peradaban berkembang secara bertahap selama waktu yang sangat lama. Ketika pasokan makanan stabil dan masyarakat terorganisir, lebih banyak orang dapat fokus pada bidang teknik, sains, astronomi, dan penulisan. Dan disinilah muncul masalah besar pada banyak dokumenter viral di internet. Kadang-kadang mereka menampilkan mitologi seolah-olah itu adalah sejarah yang sudah dipastikan. Misalnya, ada klaim viral bahwa beberapa ukiran Sumeria menunjukkan roket dan pesawat luar angkasa atau teknologi modern. Namun menurut banyak ahli, sebagian besar dari itu hanyalah simbol-simbol keagamaan atau representasi artistik dari dewa-dewa mereka. Ada juga beberapa kasus di mana konteks dari beberapa gambar yang digunakan secara online itu salah. Dan ketika gambar-gambar itu terus-menerus diposting ulang di media sosial, semakin terlihat seperti kenyataan. Klaim-klaim yang sebenarnya belum sepenuhnya terverifikasi. Tapi itu bukan berarti tidak ada lagi misteri yang tersisa. Faktanya, masih banyak bagian dari sejarah Mesopotamia kuno yang terus dipelajari hingga sekarang. Ada tablet tanah liat yang belum sepenuhnya diterjemahkan, dan ada situs arkeologi yang masih terus digali. Satu lagi yang sering dibandingkan dengan ini adalah Göbekli Tepe di Turki modern, sebuah situs prasejarah yang menurut para arkeolog bahkan lebih tua dari peradaban Sumeria. Karena adanya penemuan seperti ini, ada beberapa orang yang bertanya-tanya, apakah mungkin ada peradaban yang lebih tua lagi yang belum sepenuhnya kita pahami. Namun sampai sekarang, belum ada bukti yang terverifikasi yang membuktikan bahwa alien membangun peradaban-peradaban pertama di bumi. Dan itulah perbedaan penting antara bukti dan spekulasi. Sebenarnya, terkadang sejarah yang nyata lebih mengagumkan daripada teori konspirasi. Bayangkan saja, ribuan tahun sebelum ada internet, listrik, atau mesin modern, sudah ada orang-orang yang menciptakan sistem tulisan, kota-kota yang terorganisir, jaringan irigasi, matematika, dan pengamatan astronomi. Itu tidak berarti mereka berasal dari alien. Itu mungkin hanya bukti betapa cerdas dan penuh akal orang-orang zaman dahulu. Tapi meskipun begitu, misteri tentang Anunnaki tetap hidup. Karena ada satu hal yang tidak akan pernah hilang dari manusia. Rasa penasaran tentang asal-usul kita. Karena semakin banyak yang kita temukan tentang dunia kuno, semakin kita menyadari betapa banyak bagian dari sejarah yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Teruslah menonton karena masih banyak hal yang akan kamu pelajari di sini yang pasti akan membuatmu takjub. Semakin banyak tablet tanah liat yang ditemukan di Mesopotamia kuno, semakin sering pula satu nama menjadi pusat pembicaraan karena terus-menerus muncul dalam tulisan-tulisan kuno, yaitu Anunnaki. Dalam teks-teks kuno Sumeria, Anunnaki adalah kelompok dewa yang memiliki peran penting dalam agama dan mitologi mereka. Mereka adalah kekuatan yang mengendalikan alam, keteraturan, kekuasaan, dan nasib manusia. Dan dari sekian banyak nama yang muncul dalam mitologi mereka, hanya ada 3 tokoh yang sering disebut, yaitu Anu, Enlil, dan Enki. Anu dikenal sebagai dewa langit dan salah satu figur ilahi tertinggi dalam sistem kepercayaan Sumeria. Ia sering digambarkan sebagai penguasa langit yang jauh. Sementara itu, Enlil berbeda lagi. Dalam banyak teks kuno, ia dikaitkan dengan angin, badai, kekuatan, dan otoritas. Ada beberapa cerita di mana ia digambarkan sebagai sosok yang tegas dan berat dalam memberikan hukuman ketika umat manusia menjadi kacau atau membangkang. Dan disinilah muncul salah satu bagian paling terkenal dari mitologi Mesopotamia, yaitu banjir besar. Dalam beberapa cerita kuno dari Mesopotamia, ada kisah tentang banjir yang sangat besar yang hampir menghancurkan seluruh umat manusia. Menurut para sejarawan, kisah ini memiliki kemiripan dengan cerita banjir lainnya di berbagai budaya, termasuk kisah Nabi Nuh dalam Alkitab. Namun menurut para ahli, ini tidak berarti bahwa semua mitos banjir tersebut secara otomatis berasal dari satu peristiwa sejarah yang sama. Kemungkinan banyak peradaban kuno yang mengalami banjir besar. Dan sementara Enlil sering dikaitkan dengan kekuasaan dan hukuman, citra yang berbeda justru diasosiasikan dengan Enki. Dalam mitologi Sumeria, Enki sering digambarkan sebagai dewa kebijaksanaan, air, penemuan, dan pengetahuan. Dalam beberapa cerita, dialah yang membantu manusia untuk mempelajari pertanian, irigasi, dan pembangunan kota.
Dan yang menarik di sini adalah ada bukti arkeologi nyata yang menunjukkan bahwa sistem irigasi Sumeria memang sangat maju untuk zaman mereka. Menurut para sejarawan dan studi arkeologi, mereka berhasil membuat sistem kanal yang luas yang membawa air dari sungai ke tanah kering di Mesopotamia. Karena hal ini, pertanian skala besar menjadi mungkin dan peradaban mereka berkembang dengan pesat. Dan disinilah rasa penasaran beberapa orang mulai tumbuh. Bagaimana mungkin sebuah peradaban bisa begitu terorganisir padahal mereka hidup ribuan tahun sebelum teknologi modern? Bagi arkeologi arus utama, jawabannya adalah proses panjang inovasi manusia dan perkembangan sosial. Tapi bagi beberapa ahli teori alternatif, mungkin saja ada bimbingan dari makhluk yang lebih maju atau peradaban yang hilang. Sampai sekarang, masih belum ada bukti yang kredibel yang membuktikan hal ini. Tapi ada satu alasan kenapa perdebatan ini masih terus hidup. Dewa-dewa Sumeria bukan sekadar sosok mistis dalam cerita mereka. Dalam banyak pablet, mereka digambarkan seperti pribadi yang nyata. Mereka bisa marah, bertengkar, merasa kasihan, dan kadang-kadang bahkan menyesal. Karena itu, beberapa peneliti dulu bertanya-tanya, apakah beberapa mitologi mungkin mengandung kenangan tentang pemimpin sejarah atau penguasa kuno yang kemudian dijadikan sosok ilahi dalam cerita masyarakat karena mereka sudah memiliki emosi. Sebenarnya ini bukanlah ide baru. Bahkan di peradaban lain seperti Mesir kuno dan Yunani, ada raja dan pemimpin yang kemudian dikaitkan dengan status ilahi. Namun ketika berbicara tentang Anunnaki, kontroversi semakin besar karena masuknya teori alien di era modern. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak bagian dari sejarah kuno yang belum sepenuhnya dipahami. Ribuan tablet tanah liat masih belum sepenuhnya diterjemahkan. Sampai sekarang, penggalian arkeologi masih terus berlangsung di bekas wilayah Mesopotamia. Dan dengan setiap penemuan baru, kita semakin melihat betapa kompleksnya peradaban-peradaban pertama di dunia. Salah satu hal yang paling mengejutkan tentang orang Sumeria, bukan hanya kuil-kuil mereka atau kota-kota kuno mereka. Yang lebih misterius lagi adalah luasnya pengetahuan mereka tentang luar angkasa. Bayangkan saja, lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Belum ada teleskop, belum ada peralatan modern, dan juga belum ada komputer. Tapi meskipun begitu, orang Sumeria berhasil mempelajari pergerakan bintang dan planet dengan sangat akurat. Mereka tidak hanya sekadar menatap langit setiap malam, mereka benar-benar mengamati hal itu dengan serius dan sangat detail. Sementara budaya kuno lainnya pada waktu itu hanya melihat cahaya di langit sebagai bintang biasa, orang Sumeria menyadari bahwa ada beberapa bintang yang bergerak dengan cara yang berbeda. Benda-benda ini bergerak ke arah yang berbeda dan memiliki jalur sendiri di langit. Dari sinilah mereka mengidentifikasi planet-planet seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Dan yang lebih mengejutkan, mereka memahami bahwa planet-planet ini bukan sekedar bintang biasa. Planet-planet ini memiliki gerakan dan pola sendiri. Sesuatu yang baru ditemukan oleh banyak peradaban setelah waktu yang sangat lama berlalu. Para arkeolog menemukan banyak tablet tanah liat yang dengan jelas menunjukkan betapa majunya pengamatan mereka terhadap langit. Di sana tertulis pergerakan planet-planet, perubahan posisi bintang-bintang, bahkan pola-pola yang diulang oleh alam semesta seiring berjalannya waktu. Salah satu contoh yang paling mengagumkan dari hal ini adalah studi mereka tentang Venus. Ribuan tahun yang lalu, orang Sumeria sudah memperhatikan bahwa Venus kadang-kadang muncul sebelum matahari terbit. Dan kadang-kadang juga terlihat setelah matahari terbenam. Yang lebih mengagumkan lagi, mereka tahu bahwa itu adalah satu planet yang sama. Di budaya kuno lainnya, bintang fajar dan bintang senja dianggap sebagai dua hal yang berbeda untuk waktu yang lama. Tapi orang Sumeria sudah memahami hal ini sejak lama. Dan bukan hanya itu saja, mereka memiliki tablet yang mencatat pergerakan Venus dengan sangat detail, sehingga sampai sekarang para astronom modern masih kagum akan hal itu. Karena bagi banyak ilmuwan, sulit membayangkan bagaimana mereka bisa melakukan itu hanya dengan mata dan peralatan sederhana. Kalau dipikir-pikir, masih ada orang sekarang yang masih bingung dengan jumlah planet. Masih banyak yang memasukkan Pluto meskipun secara resmi sudah tidak dianggap sebagai planet. Tapi orang-orang Sumeria ribuan tahun yang lalu secara sistematis melacak planet-planet yang bisa dilihat dari bumi. Dan semakin para ahli mempelajari tablet yang mereka temukan, misterinya justru semakin dalam.
Karena bukan hanya planet-planet yang tercantum di sana, mereka juga memiliki peta bintang yang hampir sama dengan susunan konstelasi yang masih digunakan hingga sekarang. Seolah-olah mereka sangat memahami keseluruhan tampilan langit. Maka dari itu, banyak pertanyaan pun muncul. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Bagaimana sebuah peradaban kuno yang tidak memiliki teleskop atau teknologi canggih bisa membuat peta langit yang sangat detail? Apakah mungkin ini hanya hasil dari ribuan tahun pengamatan langit yang berulang-ulang? Atau mungkin mereka punya sumber pengetahuan lain? Hal ini menjadi lebih mengagumkan karena astronomi mereka didukung oleh matematika yang maju, bukan? Orang Sumeria yang menciptakan apa yang disebut sistem seksagesimal, sebuah cara menghitung dengan menggunakan angka 60 sebagai basis. Karena itu, lebih mudah bagi mereka untuk menghitung pecahan, angka-angka besar, dan pengukuran yang tepat. Dan menarik untuk dipikirkan bahwa sampai sekarang kita masih menggunakan sistem ini ketika kita melihat jam dengan 60 detik dan 60 menit. Atau ketika kita mengukur sudut dengan 360 derajat, itu semua masih merupakan bagian dari warisan matematika bangsa Sumeria. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tablet yang ditemukan oleh para arkeolog. Dan banyak di antaranya berisi perhitungan rumit tentang gerhana bulan, pergerakan planet, dan siklus astronomi. Bahkan ada artefak terkenal yang dikenal sebagai tablet Venus dari Amis Aduca. Tablet ini yang berasal dari sekitar tahun 1600 sebelum Masehi berisi catatan rinci tentang siklus Venus. Dan menurut banyak astronom saat ini, sangat mengejutkan betapa akuratnya dokumen ini untuk sebuah dokumen kuno. Karena pada zaman mereka tidak ada teleskop, juga tidak ada satelit. Tapi entah bagaimana mereka bisa memprediksi kapan Venus akan muncul kembali di posisi yang tepat. Dan disinilah perdebatan para sejarawan semakin memanas. Bagaimana sebenarnya orang Sumeria bisa mendapatkan tingkat pengetahuan seperti itu? Menurut sebagian besar cendekiawan, kemungkinan besar ini hanyalah hasil dari pengamatan yang sangat lama. Selama banyak generasi, para juru tulis dengan hati-hati mencatat pergerakan langit, hingga perlahan-lahan mereka membentuk pemahaman yang lebih akurat tentangnya. Dan sebenarnya penjelasan itu memang masuk akal. Tapi bagi sebagian orang, masih ada pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Misalnya, bagaimana mereka bisa melacak gerakan halus planet-planet yang jauh hanya dengan mata? Apakah pengamatan sederhana benar-benar cukup untuk mencapai tingkat akurasi seperti itu? Karena itu ada beberapa peneliti yang percaya bahwa mungkin ada asal-usul pengetahuan mereka yang lebih tua. Mungkinkah ada peradaban yang lebih dahulu? Sebelum bangsa Sumeria, ada budaya-budaya yang sudah lama hilang dalam sejarah, namun meninggalkan pengetahuan yang kemudian diwarisi oleh generasi berikutnya. Ada juga yang menunjuk pada tempat-tempat kuno seperti Göbekli Tepe, sebuah situs yang sangat kuno yang dibangun hampir 12.000 tahun yang lalu. Bagi sebagian orang, mungkin ada hubungan antara budaya-budaya kuno ini dengan munculnya pengetahuan maju di Mesopotamia. Dan tentu saja, tidak ketinggalan cerita-cerita tentang Anunnaki. Dalam tablet kuno, mereka digambarkan sebagai makhluk yang konon berasal dari langit dan mengajarkan manusia tentang astronomi, matematika, dan teknik. Wajar saja jika sejarawan arus utama melihat ini sebagai mitologi atau cerita simbolis. Namun bagi banyak orang, tetap saja menakutkan untuk memikirkan betapa dekatnya beberapa legenda dengan penemuan nyata dalam arkeologi. Dan semakin banyak orang mempelajari bangsa Sumeria, semakin jelas bahwa pengamatan mereka terhadap langit bukan hanya karena rasa ingin tahu. Ini juga praktis untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka menggunakan pergerakan bulan, matahari, dan planet-planet untuk membuat sistem kalender paling awal. Karena itu, mereka bisa menentukan kapan banjir akan datang, kapan waktu yang tepat untuk menanam, dan kapan mengadakan festival keagamaan mereka. Singkatnya, pengetahuan mereka tentang langit adalah salah satu fondasi utama peradaban mereka. Namun, hingga sekarang, masih ada misteri besar yang tersisa. Bagaimana sebuah masyarakat kuno bisa memahami pergerakan alam semesta sedini itu dalam sejarah manusia? Apakah benar semua ini hanya hasil dari ketekunan, pengamatan, dan waktu belajar yang panjang? Atau ada cerita yang lebih dalam yang belum sepenuhnya kita pahami? Mungkinkah beberapa legenda kuno tentang makhluk dari langit memiliki unsur kejadian nyata, kenangan tentang pengetahuan atau pengalaman yang telah diwariskan dari generasi ke generasi? Semakin dalam kita menggali rahasia bangsa Sumeria, semakin aneh pula pertanyaannya. Karena pada akhirnya, mungkin bukan hanya sejarah satu peradaban kuno yang akan terungkap, tetapi juga seluruh pemahaman kita tentang asal-usul pengetahuan manusia. Sepanjang sejarah manusia, banyak peradaban yang berkembang karena pengetahuan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.
Jadi mengapa bangsa Sumeria akan menjadi pengecualian? Mungkin pengetahuan tingkat lanjut mereka adalah kombinasi dari pengamatan, pengetahuan yang diwariskan dari budaya lain, dan hal-hal tentang masa lalu yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan hingga saat ini, pertanyaannya masih tetap ada. Apakah pengetahuan luar biasa bangsa Sumeria hanyalah hasil dari ketekunan dan pengamatan, atau adakah asal-usul kebijaksanaan mereka yang lebih tua yang benar-benar telah hilang dalam sejarah? Semakin banyak yang kita temukan tentang dunia kuno, semakin dalam pula misterinya. Dan mungkin kebenaran tentang asal-usul pengetahuan manusia jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Selain pengetahuan mereka yang maju, ada satu lagi misteri yang terus-menerus muncul dalam tablet Sumeria kuno. Di tablet tanah liat yang ditemukan di kota-kota seperti Ur dan Uruk, digambarkan tentang makhluk-makhluk dari atas yang turun dari langit dan ikut campur dalam kehidupan manusia. Namun cara mereka digambarkan sangat berbeda. Mereka bukan sekadar dewa yang disembah dari kejauhan. Dalam banyak cerita, mereka berkomunikasi langsung dengan manusia. Mereka memberikan perintah, mengajarkan keterampilan. Dan terkadang mereka tampak membimbing langsung dalam pembangunan kota dan sistem kehidupan. Dalam kisah kuno Atrahasis misalnya, makhluk-makhluk ini digambarkan mengajarkan tentang irigasi dan pertanian dengan cara yang sangat rinci dan praktis. Sementara dalam legenda Naenki dan Ninma, ada bagian-bagian yang tampaknya menunjukkan perancangan dan pengelolaan umat manusia menggunakan bahasa simbolis. Karena itu ada beberapa peneliti yang bertanya-tanya, mengapa para Anunnaki tampak lebih mirip guru atau penguasa yang maju daripada dewa-dewa mitologi biasa? Tentu saja, bagi sejarawan arus utama, cerita-cerita ini hanyalah mitologi. Dan itu memang normal karena banyak budaya kuno yang menggunakan legenda untuk menjelaskan dunia. Tapi ada sesuatu yang unik pada konsistensi cerita-cerita Sumeria. Mereka berulang kali menyebut bahwa kebijaksanaan mereka berasal dari makhluk-makhluk yang turun dari langit. Pada abad ke-20, seorang penulis bernama Zekaria Sitchin semakin mempopulerkan ide ini. Menurut teorinya, Anunnaki itu bukan makhluk, bukan sekadar dewa simbolis, melainkan makhluk pendatang dari planet lain yang dia sebut Nibiru. Namun penting untuk dijelaskan bahwa hampir semua ilmuwan arus utama tidak setuju dengan interpretasinya. Banyak ahli mengatakan bahwa beberapa terjemahannya salah atau dilebih-lebihkan dan tidak ada bukti kuat yang mendukung teori alien tersebut. Namun, ide ini tetap menjadi populer karena detail misterius dari tablet-tablet Sumeria. Ada kemungkinan lain yang lebih masuk akal. Bagaimana jika makhluk dari langit itu bukan makhluk luar angkasa, melainkan manusia sungguhan dari budaya yang lebih maju? Pada zaman kuno adalah hal yang biasa bagi orang-orang untuk menganggap orang asing dengan teknologi atau pengetahuan yang berbeda sebagai makhluk ilahi atau supranatural. Mungkinkah ada para pelancong atau pemukim pada masa lalu yang membawa pengetahuan baru ke Sumeria dan kemudian menjadi bagian dari mitologi mereka? Satu lagi artefak yang sering diperdebatkan adalah silinder VE243 VE2. Bagi beberapa peneliti, artefak ini tampaknya menunjukkan tata surya pada masa ketika teleskop belum ada. Namun menurut banyak cendekiawan, desainnya juga mungkin hanya bersifat simbolis. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Tidak ada bukti kuat bahwa ada pengunjung alien pada zaman kuno. Namun hingga sekarang masih menjadi tanda tanya mengapa beberapa cerita tentang makhluk yang turun dari langit sangatlah detail. Bayangkan kamu sedang mencoba menyusun sebuah puzzle yang sangat besar. Tapi setengah dari kepingannya hilang dan petunjuknya ditulis dalam bahasa yang kini hampir tidak ada orang yang benar-benar memahaminya. Inilah situasi yang dihadapi para sejarawan dan arkeolog ketika berurusan dengan bangsa Sumeria dan misteri Anunnaki. Ya, ribuan tablet tanah liat telah ditemukan. Ada artefak kuno, ukiran dan cerita yang sangat detail. Namun hingga sekarang gambaran lengkap tentang sejarah asli mereka masih belum jelas. Dan yang lebih mengejutkan, para ahli seringkali juga tidak sepakat tentang makna dari temuan-temuan mereka. Salah satu perdebatan terbesar adalah soal terjemahan. Tidak mudah menerjemahkan bahasa Sumeria. Bahasa ini sudah ribuan tahun tidak digunakan. Dan banyak kata yang bisa memiliki arti berbeda tergantung pada konteksnya. Bahkan perubahan kecil dalam terjemahan bisa mengubah seluruh penafsiran sebuah tablet. Sebagai contoh, hingga sekarang para cendekiawan masih memperdebatkan makna sebenarnya dari beberapa pujian tentang Anunnaki. Apakah ini benar-benar secara harfiah berarti makhluk-makhluk yang turun dari langit? Atau ini hanya bahasa puitis untuk menggambarkan kekuatan dan status tinggi para dewa atau raja mereka? Masalah besar lainnya adalah kurangnya bukti arkeologis.
banyak tablet yang sudah rusak, bagian-bagiannya hilang, atau masih terkubur di bawah tanah. Dan bahkan artefak terbaik yang ditemukan seringkali hanya merupakan potongan-potongan dari cerita yang lebih besar. Seperti menemukan beberapa halaman dari tengah sebuah buku. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena itu banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang jelas. Ada beberapa teks Sumeria yang tampaknya menggambarkan pengetahuan astronomi yang terasa lebih maju daripada yang diharapkan untuk zaman itu. Ada juga perdebatan tentang sebuah planet yang disebut Nibiru yang disebutkan dalam beberapa interpretasi kontroversial dari teks-teks kuno. Ini tidak diterima oleh para astronom arus utama, tetapi tetap menjadi bagian dari pembicaraan tentang misteri Sumeria. Bahkan para sarjana yang paling skeptis pun mengakui bahwa ada beberapa bagian dari sejarah Sumeria yang sulit dijelaskan sepenuhnya. Dan terkadang masalahnya bukan kurangnya rasa ingin tahu, melainkan terlalu berhati-hati. Di dunia akademis, ide-ide yang terlalu jauh dari sejarah yang diterima dengan cepat dicap sebagai ide pinggiran atau pseudoscience. Itu wajar saja, karena bukti yang kuat sangat penting. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa terkadang hal-hal yang dulu dianggap mustahil akhirnya menjadi penemuan yang diterima. Salah satu bagian menarik lainnya dari peradaban Sumeria adalah penggunaan angka 60 sebagai dasar matematika mereka. Sampai sekarang kita masih menggunakan sistem itu dalam pengukuran waktu dan derajat lingkaran. Tapi dari mana mereka mendapatkan sistem yang begitu praktis dan maju? Apakah mereka benar-benar yang pertama membuatnya, atau ada budaya yang lebih tua yang mempengaruhi mereka? Pada akhirnya, disinilah seluruh perdebatan berpusat. Haruskah kita mengabaikan cerita-cerita kuno hanya karena sulit untuk diinterpretasikan? Atau seharusnya kita mempelajarinya lebih dalam? Karena mungkin ada bagian dari kebenaran yang belum sepenuhnya kita pahami. Sampai sekarang pun belum ada jawaban yang lengkap. Tapi satu hal yang jelas, sejarah kuno masih merupakan cerita yang belum selesai. Dan semakin banyak yang kita temukan, semakin mungkin bahwa sejarah manusia yang sebenarnya jauh lebih ganjil dan misterius daripada yang telah lama kita percayai.